Puji Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Selamat kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Haleluya. Bagi Tuhan segala pujian, pengucapan syukur dan terima kasih Bapa kami naikkan kepadamu malam ini.
Tuhan Yesuslah Gembala kami yang baik, yang membawa kami berada sampai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia, rahmat dan kemurahan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Berkatilah penyembahan yang dinaikkan kepadamu Tuhan, kiranya mampu menjangkau dan memberkati seluruh jemaat Tuhan malam ini. Tiba saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu malam ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua mengambil Alkitab kita dan mempersiapkan hidup kita untuk diisi oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Malam ini kita akan berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham adalah juga menjadi bagian kita karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita kembali kepada surat Roma pada pasal yang keempat. Kita akan membaca malam ini ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yang menjadi pokok bahasan kita malam ini adalah Roma pasal 4 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sebagai pokok bahasan. Setelah itu kita akan bahas nanti ayat yang ke-17. Kita baca dahulu ayat yang ke-16. 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah Bapa kita semuanya. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, dalam ayat ini dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapa yang pertama orang Israel. Saudaraku, yang melakukan atau hidup di dalam, saudaraku, hukum Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kekasih, yang hidup untuk menerima janji dan diberkati oleh Tuhan adalah saudara dan saya yang dikatakan beriman atau percaya kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita ini juga termasuk dalam keturunan Abraham secara rohani. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Maka saudara juga berhak menerima segala janji-janji Tuhan kepada Abraham, berkat-berkat Tuhan kepada Abraham, karena
saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak membedakan saudaraku dari bangsa, dari suku, dari komunitas, dari latar belakang apapun orang itu. Ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengalami hidup yang berubah, betul-betul bertobat, betul-betul lahir baru, betul-betul beriman sungguh kepada Yesus. Dibuktikan itu dalam bentuk iman dan juga dalam perbuatan-perbuatannya, dalam melakukan firman Allah, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan kepada saudara. Saudara adalah orang-orang yang berhak, kata firman Allah, menerima berkat dari Tuhan. Karena apa? Abraham juga hidup dengan iman, sama dengan saudara yang hidup beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan berlaku bagi, sekali lagi, keturunan Abraham secara lahiriah atau secara daging yang hidup melakukan hukum Taurat. Tetapi janji Tuhan juga berlaku bagi semua orang, dari bangsa, suku manapun, dari komunitas apapun, yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari surat Yakobus. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai ayat 22. Baik, kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama ketiga ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku, firman Tuhan oleh Rasul Yakobus ini cukup keras sekali. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-20, dia berkata, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong? Iman itu adalah percaya sungguh kepada Tuhan untuk setiap firman yang kita dengar, yang saudara terima. Ketika saudara percaya menerimanya dengan sungguh-sungguh, itu tandanya saudara sedang beriman kepada Tuhan. Tetapi dikatakan saudaraku, tidak hanya cukup kita percaya, tidak hanya cukup kita yakin, tidak hanya cukup kita mengimani saudaraku. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan dikatakan adalah iman yang kosong.
Dalam konteks bagian yang lain dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa kita melakukan firman Allah, saudaraku, kita hanya percaya beriman tapi tidak melakukannya, itu namanya iman kosong. Itu namanya iman mati. Sebab itu Yakobus begitu tajam sekali. Dia berkata, "Hai manusia bebal." Saya minta kepada saudaraku semua dalam kasih Kristus, mari kita malam ini, saudara, bukan lagi hanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mengaku sungguh kita adalah orang Kristen, itu baik, saudara. Tetapi malam ini adalah mari iman kita disertai dengan apa? Kita melakukan firman Allah. Saudara melakukan perintah-perintah Tuhan, maka iman saudara menjadi iman yang hidup, iman yang benar, iman yang berkualitas, iman yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-21 berkata, "Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?" Saudaraku, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham waktu dia masih berada di Ur Kasdim, saudara lihat bagaimana Abraham mengimani firman itu. Tetapi saudaraku, Abraham bertindak. Dia melangkah, dia keluar, dia pergi, dia berjalan sesuai dengan kemana Tuhan akan menunjukkan jalan atau tempat tinggal sebagai milik pusaka yang akan menjadi milik pusaka bagi Abraham, bagi Ishak, bagi Yakub, dan bagi seluruh orang Israel yang kemudian berdiri sebagai sebuah bangsa, saudara. Bukan saja itu, ketika waktu berjalan, pada waktu Abraham berumur 99 tahun dan Sarah, saudaraku, berumur 89 tahun, belum juga mempunyai anak. Lalu Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kemah dan melihat ke langit, dan saudaraku, Tuhan menyuruh Abraham untuk menghitung bintang-bintang, dan Tuhan berfirman bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Bukan itu saja, tapi Tuhan juga bilang akan seperti pasir di tepi pantai atau di tepi laut. Alkitab mengatakan, lalu percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Tetapi tidak hanya sampai di situ, saudara. Ketika Tuhan telah memberi anak perjanjian, itulah Ishak. Anak ini bertumbuh baik dengan sehat. Sekarang Tuhan minta Abraham, persembahkanlah anak itu di Gunung Moria. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham bertindak melakukan firman Allah, mempersembahkan Ishak, saudaraku, di Gunung Moria. Jadi kita lihat bahwa antara iman Abraham, percaya keyakinan Abraham kepada Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan Abraham, dengan tindakan-tindakan Abraham terhadap perintah Tuhan,
terhadap firman Allah kepada Abraham, antara iman dan perbuatan Abraham ini berjalan kedua-duanya, dan firman Tuhan berkata, iman Abraham menjadi sempurna. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita, saudaraku, yang mau menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan melalui Abraham oleh karena iman. Saudara percaya beriman kepada Yesus, ya, memang harus demikian. Tetapi jangan hanya beriman, tetapi mari saudaraku lakukan firman Allah. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada saudara. Maka iman saudara bukan lagi iman yang kosong. Iman saudara bukan lagi iman yang mati, tetapi adalah iman yang hidup, iman yang diberkati Tuhan, iman yang berkualitas, bahkan menjadi iman yang sempurna, iman yang dapat melakukan apa saja, adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita robah malam ini, saudara. Bukan hanya lagi beriman, tetapi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Malam ini kita belum terlambat, saudara. Inilah waktunya iman kita menjadi iman yang benar. Inilah waktunya iman kita menjadi iman yang hidup. Inilah waktunya iman kita menjadi iman yang berkualitas. Inilah waktunya iman saudara menjadi iman yang sempurna. Inilah waktunya saudara menjadi orang yang berhak menerima segala janji dan berkat dari Tuhan, karena engkau melakukan firman Allah dengan benar dan sungguh. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk, saudara kasih dalam Tuhan, dalam bagian selanjutnya, bahwa iman yang sempurna dan berhak menerima janji-janji Tuhan itu adalah, saudaraku, iman yang melakukan karya pekerjaan yang baik. Mari kita membuka kitab kita dari surat Efesus pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, firman Allah berkata, kita ini adalah buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan karya yang baik, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita semuanya, untuk kita masing-masing, saudara. Lalu apa kata firman Tuhan? Tuhan mau supaya saudara kita semuanya hidup dalam pekerjaan yang baik. Mari kita menjadi orang yang berkarya, berusaha, berkarir dengan baik,
berprestasi dengan baik, saudara-saudara? Karena apa? Tuhan ternyata telah menyediakan kepada kita ini masing-masing. Semua adalah pekerjaan yang baik. Dia bukan saja menebus saudara, membenarkan saudara, menyelamatkan saudara, memberi iman kepada saudara, mendamaikan kita dengan Tuhan, tetapi ternyata Dia juga atau Tuhan juga, saudaraku, telah merancang dan saudara berada sekarang ini pada karya, pada pekerjaan yang baik. Mari saudara-saudaraku kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang saudara sedang kerjakan, saudara sedang tekuni. Mari saudara semua lakukan semua usaha saudara yang baik, berusaha dengan baik. Mari saudara sebagai pelajar mahasiswa yang ada, belajarlah, berkaryalah, berprestasilah dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah karya, perbuatan iman saudara. Karena iman kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dibarengi, disertai dengan karya, dengan perbuatan, dengan prestasi, dengan capaian yang baik kepada saudara. Berkaryalah, yang pertama tentunya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua adalah memberi manfaat kepada instansi di mana saudara bekerja. Kiranya hasil pekerjaan, karya, perbuatan saudara sebagai orang-orang beriman menjadi sebuah kesaksian yang hidup, baik bagi atasan saudara, rekanan saudara, partner saudara, relasi saudara, bawahan saudara, dengan semua yang ada, kiranya melihat perbuatan karya iman saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saudara. Saudara harus berbeda dari semua orang. Jangan saudara hidup dalam standar mayoriti saudara. Hiduplah dalam standar Kristus yang melebihi semua orang. Baik dari segi disiplin waktu saudara. Saudara seharusnya lebih dahulu hadir dari semua orang. Kemudian saudaraku, saudara nyata itu dalam pendisiplinan waktu, pendisiplinan kerja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah untuk membuktikan kepada dunia ini tentang apa saudara? Karya, pekerjaan, iman saudara yang hidup, yang benar, yang sempurna, menjadi kesaksian yang hidup. Itu dulu saudara dengan Tuhan. Dan ini sangat membuat saudara mendapat apa? Saudara akan mendapat promosi dari Tuhan. Kalau saudara dapat promosi dari Tuhan, engkau akan naik, kata firman Tuhan, menjadi kepala, menjadi pemimpin saudara-saudara. Berikut saudara, promosi akan datang dari perusahaan, dari pimpinan saudara yang punya hak di situ saudara. Karena saudara terbukti, teruji, ternyata dari karya perbuatan iman saudara. Ini saudara mesti mengerti, bukan kebetulan saudara berada dalam karya pekerjaan yang ada sekarang. Firman Tuhan berkata, memang Tuhan telah mempersiapkan dan menghadirkan engkau di situ untuk
bekerja. Saya katakan kepada saudara yang malas, datang terlambat, tidak disiplin, saudara-saudaraku dalam waktu, dalam bekerja, saudara-saudara, jangan harapkan promosi dari Tuhan. Jangan harapkan promosi dari pimpinan saudara. Saudara, jangan saudara berharap demikian. Karena bukan karya iman, perbuatan iman seperti itu, saudara. Jangan harap, saudaraku, promosi dari Tuhan, dari pimpinan saudara. Kalau saudara harus, saya bilang tadi, di atas standar dari mayoriti. Saudara harus berada pada standar Tuhan sebagai orang beriman. Datang sebelum waktunya, pulang saudaraku setelah semua orang pulang. Saudara berkarya dengan baik, saudara berkarya dengan iman, maka iman saudara menjadi sempurna dan menjadi kesaksian yang hidup. Dipastikan saudara akan menjadi kepala, dipastikan saudara dapat promosi dari Tuhan dan dari atasan dan pimpinan saudara, karena engkau terbukti dan ternyata karya imanmu utuh, sempurna, beres, selesai, tuntas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita rubah mindset kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan mengikuti standar Tuhan, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan, menjadikan iman saudara iman yang sempurna. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat yang ke-17. Kita masuk dalam ayat ini yang menjadi pokok bahasan kita selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, dikatakan bahwa Abraham telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di seluruh muka bumi ini. Bukan saja bapa orang Israel, bukan saja bapa orang Israel beragama Yahudi atau orang Israel beragama Kristen, tetapi Abraham menjadi bapa semua orang dari bangsa suku manapun yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan yaitu Allah yang menghidupkan atau membangkitkan orang mati dan menjadikannya dengan firman Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kita lihat, saudaraku, dalam bagian ini bahwa itulah, saudaraku, yang pertama dia percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini adalah dengan iman. Tetapi juga kita percaya bahwa Tuhan yang mengadakan dan berkuasa melakukan
dari apa yang tidak ada menjadi ada. Ini adalah pekerjaan imam. Maka kita sama, saudaraku, sebagai orang yang terhisap atau masuk di dalam iman Abraham. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan sebagai pokok bahasan kita. Dari ayat ini, mari kita membuka dari Kejadian pasal yang ke-17, ya. Kejadian pasal yang ke-17, saudaraku, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, ya. Sejak kapankah Abraham ditetapkan oleh Tuhan menjadi bapa banyak bangsa? Maka dalam Kejadian 17 ini ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 memberikan jawaban kepada kita semuanya. Mari kita baca ayat yang ke-1 dulu. 2, 3. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat yang kedua, 2, 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Abraham ditetapkan oleh Tuhan pertama menjadi bapa sejumlah banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini. Ketika Abraham telah berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun. Maka Tuhan mengubah yang kedua adalah nama dari Abram menjadi Abraham. Maka sejak pada, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-17 inilah penetapan Tuhan bagi Abraham menjadi bapa sejumlah bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah bapa bagi Israel. Saya bilang tadi yang beragama Yahudi dan beragama Kristen, dan juga semua bangsa-bangsa di dunia ini yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Dan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk kita. Dan percaya bahwa Tuhan yang melakukan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong semua jemaat Tuhan yang ada. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu
karena kami semua ini adalah terhisap masuk dalam orang-orang yang berhak menerima segala perjanjian Tuhan kepada Abraham, iaitulah segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmania Bapa. Hamba berdoa kiranya Tuhan turunkan atas umat-Mu oleh karena mereka semua telah percaya dan menerima Yesus yang telah mati bagi kami semua di atas kayu salib, dan juga percaya kepada Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kami semua yang percaya kepadamu bahwa Tuhan yang berkuasa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat penuh dan berotoritas penuh, baik di sorga, di langit, dan di bumi di mana kami berada ini Bapa. Kami beriman dan percaya sungguh dalam segala sesuatu bahwa Tuhan yang memberkati kami semua. Apapun keadaan dan kondisi masing-masing kami yang menghadap hadirat-Mu malam ini, kami percaya Tuhan yang akan melakukan kepada setiap kami dari yang tidak ada menjadi ada, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Tuhan melihat setiap umat-Mu, jangkaulah mereka semua malam ini dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kebesaran-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah janji Tuhan turun atas mereka semuanya, dan biarlah mereka semua berlaku, bertindak dan bekerja, hidup dalam iman dan perbuatan-perbuatan mereka, berkarya dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha-usaha umat-Mu, dalam pendidikan perkuliahan mereka. Oh, dalam nama Yesus, haleluya. Berkaryalah semua umat Tuhan dengan iman. Lakukanlah semua pekerjaan-Mu dengan iman, karena Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menopang menolong engkau, Tuhan menghibur dan membela engkau, mengangkat dan mempromosikanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang memeteraikan dan menghidupkan semua kebenaran firman-Mu malam ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Tuhanlah yang terus berbicara di dalam hati dan hidup jemaat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih, terpujilah Tuhan. Tiba saatnya umat-Mu akan memberi persembahan mereka. Berkatilah umat-Mu dengan persembahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saatnya kita akan berikan persembahan sambil kita nyanyi pujian yang mengatakan jangan kamu khawatir.
Jangan kamu Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah malam ini. Berkatilah umat-Mu dengan segala penyembahan, pujian, doa dan sembahyang umat-Mu kepadamu. Berkatilah umat-Mu dengan semua firman yang diterima malam ini. Berkati umat-Mu dengan segala persembahan-persembahan mereka. Mari Bapa, kuduskan dan terimalah semuanya. Allah sumber segala berkat yang memberkati semua pekerjaan-pekerjaan umat-Mu yang bekerja di perusahaan, pabrik, industri, di kapal, di laut. Berkati usaha-usaha umat-Mu di rumah, di pasar, di warung, di toko. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan belajar di rumah, dan juga para mahasiswa Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati umat-Mu Bapa, karena Engkaulah pertolongan dan jawaban bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang ada. Apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu malam ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang susah, mari Tuhan beri penghiburan dalam nama Tuhan. Kalau ada yang lemah, Bapa beri kekuatan baru dalam nama Tuhan. Dan kalau ada yang sedang dalam pencobaan, di dalam nama Yesus Tuhan bela dan Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami jalan buntu. Allah buka jalan dalam nama Yesus kepada seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Yang mencari pekerjaan, berilah pekerjaan. Yang hendak membangun usaha, berikanlah usaha yang baik kepada umat-Mu masing-masing. Anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian skripsi, Tuhan menyertai dan menolong agar mereka lulus Tuhan. Dan Tuhan beri pekerjaan dan karir yang baik kepada masing-masing jemaat Tuhan. Bapa, berilah kelegaan dan damai kepada semua umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkanlah perekonomian dalam bangsa kami.
Bawalah COVID-19 berlalu dari bangsa kami. Berkati dan pulihkanlah lapangan pekerjaan, lapangan usaha, juga supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, juga supaya semua gereja kembali dibuka untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan lindungi, pelihara pemerintah kami, rakyat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kepadamu-lah kami membawa semuanya ini, karena pertolongan kami adalah datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya menghadapkan segenap hidup kepada Tuhan. Bukalah tanganmu dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Tuhan, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.